Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita mohon semoga Allah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, setelah beberapa hari selesai kita melaksanakan ibadah puasa dan masih kita di dalam bulan Syawal, malam ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin ba'dal maghrib di masjid kita yang kita cintakan ini. Semoga pertama-tama sebagai bentuk agar hati kita tetap istiqamah dalam ketenangan, dalam lindungan Allah dan dalam payung malaikat. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa tadarasu fi kitabillah illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyahumur rahmah wa khafathumul malaikah. Tiada yang Allah turunkan kepada hamba-hamba, kepada kaum yang senantiasa dia duduk di rumah-rumah Allah, lantas ia mengulang kaji dan mempelajari apa yang terkandung dalam ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul. Kepada mereka Allah turunkan rasa ketenangan jiwanya dan Allah berikan kehidupan mereka baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam mencari rezeki dengan penuh kasih sayang, dan mereka senantiasa ada di dalam payung dan lindungan serta doa para malaikat. Mengingat begitu dahsyatnya tantangan kehidupan, maka majelis pengajian ini kita jadikan dan kita lanjutkan untuk setiap ba'dal maghrib, walaupun hanya 40 menit. Itu semata-mata kita ingin mendapatkan apa janji Rasulullah itu, agar kita yang hidup gak stabil, bermacam problem terus muncul, bermacam tantangan kehidupan terus untuk dibayangi di depan kita, namun kita harus tetap ketenangan dalam hidup ini. Tenang dalam menyikapi apapun, istiqamah dalam kebenaran, tak mudah tergoyahkan oleh bermacam pengaruh. Yang kedua, mengingat kita baru selesai daripada bermunajah kepada Allah dengan bersyukur
mengisi daripada bulan agung 1 bulan penuh. Semoga betul-betul apa yang Allah janjikan, keagungan bulan itu kita temukan dan kita dapatkan dan kita pantas seperti apa yang dinobatkan oleh Allah sebagai hamba yang suci jiwanya. Itulah orang-orang yang berbahagia dan menang. Qad aflaha man tazakka. Dan mereka betul-betul mendapat kemenangan karena ia telah mampu mensucikan jiwanya. Yang ketiga, mari malam ini apa yang pernah dalam beberapa kali pertemuan pengajian dalam Ramadan yang pernah kita sampaikan berkaitan dengan klasifikasi kesalahan kita pada Allah yang dikelompokkan oleh Imam Al-Ghazali dalam 3 kelompok besar. Ada yang dosa dan kesalahan itu karena kita tinggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Kita tinggalkan perintah agama yang secara konkret itu harus kita tunaikan. Ada dosa yang karena kita melanggar daripada ketentuan Allah yang hanya hubungan kita dengan Allah dalam bentuk apakah kita minum khamar, apakah kita mengambil riswah, apakah kita hidup dengan riba, apakah kita karena menonton daripada sesuatu yang dilarang oleh agama, apakah karena kita mendengar dan menikmati bahkan memperjualbeli dan menjadi sebagai bentuk untuk mendapat rezeki dengan alat-alat musik yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu dosa kita dengan Allah. Bentuk taubatnya itu sudah kita jelaskan. Ada kala yang kelompok ketiga, yaitu karena dosa kita ada sangkut pautnya dengan anak Adam ini, ada sangkut pautnya dengan orang lain. Bisa saja dosa kita dengan orang tua kita, dosa kita dengan anak kita, dosa kita dengan saudara-saudari kaum kerabat dekat kita. Apakah dosa itu sangkut pautnya dengan tetangga? Apakah dengan kawan sekerja? Apakah dengan masyarakat? Apakah dengan atasan? Juga tak terpeduli dengan bawahan. Semua itu ada sangkut paut dengan manusia yang oleh Imam Al-Ghazali yang dikelompokkan kepada 5 bentuk. Ada yang kaitannya sangkut paut dengan orang lain itu karena harta, karena memiliki sesuatu. Ada sangkut pautnya karena harga diri dan kemuliaan jiwa seseorang. Ada sangkut pautnya karena darah dan jiwa anggota orang. Ada sangkut pautnya dengan kemuliaan daripada orang yang bertanggung jawab dengannya, hirmahnya. Ada yang sangkut paut dengan agama. 5 macam itu. Penyelesaiannya jauh lebih rumit. Kalau yang nomor 2, apabila kita sudah bertaubat, kita adalah tentu saja bukan dengan mengembalikan daripada harta orang yang dilarang oleh agama, tetapi disitulah kedudukan hadis yang diingatkan oleh Rasulullah, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana saja kita, dalam konteks dan keadaan mana saja. Wattabi'us sayyi'atil alhasanata. Iringi perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Semoga Allah tamhuha akan bisa mengampuni kita. Dan itu di situ kedudukan. Imbangi, sudah taubat, berapa banyak dosa kita dengan Allah, maka iringi dengan amalan-amalan baik. Kalau banyak harta yang kita makan dalam bentuk riba,
riswah, maka imbangi untuk menyumbang dan membantu bersedekah sebanyak-banyaknya. Tapi berkaitan dengan masalah hubungan hamba dengan hamba, ini adalah sangkut pautnya yang harus untuk kita jumpai. Kalau bisa, kalau harta, kembalikan terhadap yang kita ambil. Apakah kita ambil dengan jalan tipuan, pencurian, maaf, Bismillah. Apakah kita ambil harta orang lain dengan kekerasan, ataupun dengan tipuan, atau dengan banyak intervensi? Apakah orang lain itu orang tua kita, istri kita, anak kita, abang kita, saudara kita, paman kita, dan siapa saja termasuk keponakan kita? Apalagi dengan orang yang tidak ada sangkut paut, mitra kerja, dengan toke tempat di mana kerja, atau dengan negara sekalipun. Dan itu taubatnya diawali dengan mengembalikan yang seperti kita sampaikan. Begitu juga kehormatan orang lain. Pernah kita menuduhnya, pernah kita mengumpatnya, pernah kita mencercanya, pernah kita mencaci makinya. Begitu juga dengan yang lain-lain, yang 5 macam itu. Yang berbentuk dengan jinayat, kita harus untuk merelakan nyawa orang lain dengan nyawa kita. Kalau mendapat kemaafan, maka itu ditebus dengan denda atau diat. Dan itulah dalam hukum jinayah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali itu semuanya sebagai sebuah penyadaran dan sebagai implementasi daripada sebuah penyesalan. Itu buat terbuka dalam Ramadan. Sudah kita lakukan silaturahmi kemana yang mungkin selama dalam Lebaran. Menjumpai paman, menjumpai adik, menjumpai orang tua, menjumpai kaum kerabat, menjumpai mitra kerja, menjumpai atasan, juga menjumpai bawahan. Semua itu silaturahmi. Silaturahmi itu intinya adalah untuk selesaikan hak manusia. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali hari itu, andai kata tidak mungkin misalnya harta yang ada di tangan kita, yang kita ambil punya dia itu adalah tidak tahu lagi kemana harus kita kembalikan. Atau ada harga diri orang yang kita rusakkan, yang kita rendahkan, yang kita hancurkan. Tak mungkin bisa untuk kita minta maaf. Mungkin maaf-maafannya tak disebutkan apa salahnya. Padahal kita sudah tahu salah kita dengan dia apa. Tapi kita sembunyikan. Takut nanti tambah marah. Silaturahmi berubah nanti menjadi sebagai suasana yang menghangat kembali, mentah kembali, sehingga menjadi lebih besar lagi hubungan ini yang akan terpecahkan atau yang akan renggang daripada silahnya menjadi muduahnya. Maka kata Rasul, Imam Ghazali memberi solusi. Hendaklah kalau demikian, berikan daripada dia itu, serahkan diri kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Semoga apa yang pernah kita lakukan untuk orang lain, berkenan kiranya orang lain nanti dengan hidayah Allah diberikan kemaafan. Hal ini teringat kita di dalam kitab Sirajul Talibin pernah diceritakan bahwa pada satu ketika dalam sebuah hadis yang bersumber daripada Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika yang sedang duduk-duduk, tiba-tiba kami melihat Rasulullah ketawa sendiri
yang menunjukkan sangat-sangat bahagia. Hatta yadat sanayahu, sampai-sampai adalah menampakkan daripada apa yang ada daripada businya. Saat itulah Umar berkata, apa kata Umar? Ma yadhakuka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Apa yang membuatmu ya Rasulullah kamu ketawa? Demi bapak dan ibuku ya Rasulullah. Belum pernah saya lihat sedang duduk-duduk Rasul begitu gembira dan merasa tertawa. Lantasan itu apa kata Rasul? Rajulani min ummati ja'aya baina yaday rabbil izzah. Ada dua laki-laki daripada umatku, berduanya menghadiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkatalah salah satu di antara mereka berdua. Ini dua-dua datang di hadapan Allah. Salah satu di antara mereka berkata, apa katanya? Ya Rabb, khuzli mudlimati min akhi. Allah, ambil untukku apa yang ia telah melakukan kezaliman, penganiayaan terhadapku daripada saudaraku ini. Itu di depan Allah. Minta, bukan diambil sendiri, minta sama Allah, ya Allah, ambil ya Allah untukku terhadap apa saja ia telah menganiaya dan telah membuat zalim kepadaku dari saudaraku yang ini. Lantas Allah berfirman saat itu, a'ti akhaka mudlimatahu. Silakan kamu berikan kepada saudaramu apa yang telah kamu menganiayanya, apa yang telah kamu menzaliminya. Hartanya yang sudah kamu ambil, kembalikan. Berikan itu semuanya tentang kezalimanmu terhadapnya. Lantas laki-laki satu lagi berkata, ya Rabb, lam yabqa min hasanati syai'. Apa yang aku kembalikan ya Rasul, ya Allah, sementara aku tak punya lagi apapun kebaikan dan pahala yang ada padaku. Semuanya sudah diambil. Ada yang sudah diambil oleh utangku yang tidak aku bayar di dunia, aku bayar dengan kebaikan. Ada yang sudah ambil dengan bermacam-macam kebaikan, sudah habis, tidak ada kebaikan apapun yang ada hari ini yang aku untuk membayar dan mengembalikan atas kezaliman. Ini ada kaitan dengan hadis Rasul. Atadrunal muflis, anak. Kamu tahu enggak siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang sial hidupnya? Yang dijawab oleh sahabat saat itu, orang yang sial dan bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya benda, tidak punya uang, dan tidak punya apa-apa. Jawab Rasul, orang yang bangkrut bukan demikian. Mereka datang ke hadirat Allah, membawa pahala puasa, membawa pahala tarawih, membawa pahala sedekah, membawa pahala i'tikaf, membawa pahala haji, zakat, segala macam dia bawa pahala. Tapi dia juga membawa daripada perbuatan-perbuatan buruk yang ia itu dilakukan untuk orang lain. Waqad syatama haza, ia telah untuk mencerca si fulan. Wa daraba haza, pernah memukul si fulan. Wa zalima haza, pernah menzalimi si fulan, dan semacamnya daripada segala apa saja yang berdosa kepada manusia. Maka saat itu semua amalan pahalanya ia harus menggantikan dan memberikan kepada orang yang pernah dianiayanya yang ada sangkut di dunia ini. Apabila itu belum cukup, maka dia ambil keburukan dari orang
yang dianiayanya, yang dizaliminya, yang dirugikannya, yang dicercanya, yang dituduhnya, yang diupatnya, yang difitnahkannya, ditundakkan lagi kepada dirinya. Inilah orang yang bangkrut, kata Rasul. Inilah berkaitan dengan ini. Ia menjawab, ya Allah, lam yabqa min hasanati syai'. Kebaikan tu tak punya apa-apa lagi, ya Allah. Sudah habis. Memang pas-pasan. Bayang sunat pergi jarang. Puasa Syawal pergi kalam teruk. Ada yang terdekat pergi kelit becut. Hana, atau wajib-wajib tak gayang nak. Yang pergi leria dengan ikhlas. Dia yakin. Tapi untuk pamer kepada orang lain. Kadang-kadang yang tepu adanya hanya hati dia dengan Allah. Apakah tulus atau itu karena manusia demi untuk pamer dan untuk kebaikan. Di saat dijawab yang demikian, lantas berkata oleh Allah kepada orang yang minta tadi, agar semua kezaliman hendaknya diambil oleh Allah, diberikan kepadanya daripada saudaranya. Apa kata Allah? Kaifa tas'a bi akhika wa lam yabqa min hasanati syai'. Bagaimana kamu telah memperlakukan terhadap saudaramu padahal kamu tidak ada apa-apa lagi dari kebaikanmu. Ya Rabb, yatahammalu anni min auzari. Aku telah menanggung daripada segala keburukannya lagi kepada saya. Lantasan itu Rasulullah merisi sedih dan mencucurkan air mata saat itu. Dengan dia terus menangis. Kemudian Rasul berkata, inna zalika la yaumul azim. Itulah hari yang paling besar, hari yang paling mulia, hari yang manusia berhajat kepada segala kebaikan dan manusia berat untuk menanggung segala kotoran dan dosa-dosa orang. Lantasan itu Allah berkata kepada orang yang minta tadi, yang minta agar kezalimannya dikembalikan. Apa firman Allah kepadanya? Irfa' ra'saka fandur ilal janan. Saat itu Allah berkata kepada orang yang menuntut tadi, coba angkat kepalamu. Undur ilal janan. Cinging di alam syurga. Dalam syurga-syurgaku. Lantas ia farafa'a ra'sahu faqala. Kemudian ia mengangkat tangannya dan mengangkat kepalanya dan ia mencoba melihat kepada yang ditunjuk oleh Allah kepada syurga. Ialah melihat dalam syurga itu. Aku telah melihat di situ ada kota-kota. Yang kota itu terdiri daripada emas dan perak. Dan juga ada bangunan-bangunan yang indah yang dibuat daripada emas. Yang itu adalah sangat berkilau bercahaya dari lu'lu'. Kemudian ia berkata, li ayyi sadiq haza. Untuk siapa sebenarnya ini? Atau apakah ini milik orang-orang yang meninggal dalam perang Sabi, syahid? Allah menjawab, ini adalah surga itu liman a'atani saman. Surga itu sebagai orang yang mau membayar kepadaku akan harganya. So yang bayar yum surganya milik dialah surga itu, kata Allah. Ya Rabb, man yamliku samana. Ya Allah, sawatuma yang bayar yum surganya. Yang nayum, yang bayar dan dia punya modal untuk membayar daripada harga surga itu. Kemudian Allah berfirman, anta tamlikuhu. Kepada orang yang laki yang bunuh untuk zalimnya, biucak bak saudara yuk keji, bakkah na yung surganya. Ya, pada dirimu ada harga surga itu. Karena nangan bayu surganya. Karena di tanganmu ada sesuatu yang itu menjadi harga
kamu bayar syurga itu. Ya. Lantas ia berkata, wa ma huwa ya Allah? Apa harga syurga itu yang begitu berkilau dan indah yang ada pada diriku? Allah berfirman, afuka an akhika, berikan kemaafanmu terhadap kezalimannya terhadap dirimu. Afuka, kemaafanmu daripada saudaramu yang kamu tuntut tadi. Kabi maaf pu yang kalau kau bunuh kepada saudara ke, itulah harga syurga itu. Nah, qala ya Rab, ini kat afuta, ini kat afut terhadapnya, aku sudah mengampuninya. Allah berfirman, khud biyadi akhika fadkhulhu al-jannah. Ambil tangan saudaramu itu dengan kekuatanmu dan bawa dia dalam surga itu. Inilah yang disebut dengan apa yang diharapkan dengan tamhil ila rabbi, serahkan kepada Allah. Semoga Allah berikan ini kepada kita. Inilah makna yang disebut dua-duanya masuk surga. Yang laki bayar kezaliman bak saudara ji, ia membayar harga surga itu dengan tidak minta dan diberikan kemaafan kepadanya. Menunjukkan bahwa kemaafan daripada saudara kita yang kita zalimi masih berlaku sampai di akhirat nanti, di saat bermunajah. Dan saat itulah begitu dia ambil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertersenyum dan ketawa, bahagia dua-dua daripada umatnya bisa masuk surga. Harganya hanya memberi kemaafan kepada saudaranya yang telah menzaliminya. Dan inilah solusi yang ditawarkan oleh Imam Ghazali. Kalau tak mungkin minta maaf, tak sanggup membayar dan segala macam, maka serahkan itu kepada Allah dengan tulus dan berjanji kepada Allah tidak kita mengulangi lagi. Andai kata kita untuk membuka diri kepadanya tentang apa yang kita lakukan, kita khawatir itu akan bertambah kemarahannya, tapi bukan kemaafan yang kita dapatkan. Bapak Ibu sidang yang dimuliakan Allah, oleh karena demikian, inilah yang membuat tersenyum Rasulullah yang dipertanyakan oleh Sayyidina Umar kepada dalam sebuah majlis. Dan inilah yang kita harapkan. Besarnya kemaafan daripada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Andai kata kita mau memberikan kemaafan kepada saudara kita yang telah melakukan perbuatan-perbuatan aniaya dan perbuatan jahat, perbuatan maksiat dan mungkarat yang membuat orang lain terzalimi. Andai kata kita datangi dan memberi kemaafan dengan tulus dan ikhlas, itu adalah merupakan harga bagi sebuah syurga Allah yang pernah diperlihatkan dalam tatapan Rasulullah terhadap umatnya yang saat itu ia tersenyum dan diceritakan kepada Umar dan sahabat-sahabatnya lain. Maka saat itulah Rasul mengatakan, ittaqullah wa aslihu zata bainakum, innallaha yuslahu bainal mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan islahlah, berdamailah, berikanlah kebaikan yang ada di antara kalian yang memang bersengketa. Allah akan memberikan islah dan kebaikan antara orang-orang mukmin. Inilah yang disebutlah oleh Imam Al-Ghazali, bahwa yang didapati surga itu bisa dengan akhlak yang mulia, tapi modalnya taubat. Tidak ada solusi lain. Andai kata persoalan itu menyangkut dengan harta yang kita kuasai sudah berlapis-lapis, yang tidak bisa untuk bagaimana kita selesaikan, kecuali harapan hanya itu. Kalau kita sadar, tapi jangan berlanjut lagi. Terutama menyangkut warisan yang munasakhah. Harta yang dalam keluarga kita yang sudah berlapis-lapis lama.
dan tidak ada untuk niat dalam penyelesaiannya. Yang pemiliknya barangkali sudah meninggal dunia, yang mereka tak sempat untuk menikmati dan untuk mendapatkannya. Dan itu masih terus bertahan hari ini. Salah satu bentuk kita diterima amal ibadah puasa, maka hendaklah kita untuk menyelesaikannya sampai dengan hari ini ke belakang. Banyak hal yang tidak bisa lagi untuk dideteksi dan untuk dihitung. Hanya jalan lain kecuali bertobat, berserah diri kepada Allah dengan tulus. Semoga ke depan tidak lagi terulang. Bayangkan hari ini, kalau 15 tahun yang lalu meninggal seseorang dalam keluarga, kemudian hari ini setelah 15 tahun tidak ada lagi ahli waris yang tahu itu, berapa sesungguhnya nilai kekayaan yang ditinggalkan saat itu. Belum dengan hitungan hasil daripada barang itu. Karena harta itu dinamis, yang selalu kita katakan, harta itu dinamis. Tahun demi tahun akan berubah. Tak pernah untuk kita serahkan kepada yang berhak menerimanya. Kita berpegang pada prinsip seolah-olah itu lebih bijak dan lebih adil. Hanya dengan menguasai secara kolektif. Yang di antara kita ada yang makan berlebihan daripada hak yang seharusnya dimakan oleh orang lain. Siapa yang bisa untuk menghitung kembali berapa nilai harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, yang oleh tingkat orang yang meninggal itu dengan lapisan ahli waris pertama sudah habis lagi meninggal dunia. Masya Allah, kalau kita ingin bertobat, mencari siapa pemiliknya, jangankan yang kita makan tidak tahu lagi, yang dijual dengan tidak sah begitu banyak. Oh, sudah apa-apa, sudah ada keseimbangan. Menjual punya keluarga itu tidak sah. Mengapa? Karena bukan milik kita, milik orang ramai. Gak apa-apa, karena hasil dijual itu kita sedekah untuk masjid. Sedekah dari hasil tidak sah, juga sedekah itu tidak sah. Dan itu menurut ketentuan kebersihan hukum. Dan itu semuanya untuk bertobat ada sangkut paut antara kita dengan keluarga, antara kita ahli waris dengan ahli waris. Bagaimana cara bertobat? Tidak ada jalan lain. Karena susah mencari pemiliknya. Dan susah untuk mendeteksi berapa jumlah, tak bisa dihitung. Dan bagaimana perkembangan dengan hasil-hasilnya. Sawah ada 2 mak, ditinggalkan. Sawah itu masih ada, tapi 15 tahun dinikmati dan diambil manfaat oleh sebahagian di antara pemiliknya. Punya anak 10, 2 yang menikmati sawah, 8 orang lagi tak pernah dilibatkan. Paling-paling diberikan hasil sekali panen. Ini baru BO buat tanah gebah di mak jamun. Katip ngenyan dengan baru 2 hari. Apakah memang hasilnya seperti itu? Apakah yang menerima rida enggak? Yang demikian, yang memberikan rida itu, apakah dia mutlak tasarruf enggak? Kalau tidak, tetap itu syubhat. Kalau tidak, kita katakan dengan tegas haram. Kalau itu, bagaimana cara menaubat taubatnya? Hanya dengan jalan ini. Andai kata ada di antara ahli waris yang sudah turun-temurun, yang itu belum diselesaikan. Kalau kita sadar dan mau taubat, semoga yang di belakang ini diberikan anugerah Allah yang seperti ini di akhirat, yaitu andai kata di sana, oh nak mungkin tak tanya, masa kuat laki lampu yang dalam di hadapan Allah kan aduan kunyan di dunia aduan tu. Ya. Kalau di dunia hana mungkinlah kuat megotnya dalam penjara. Kan abang ku, nyan kan abua ku, nyan kan abu nek ku, nyan kan apa ku, ada pelagi nyan kan apa ku juga di dunia. Itu dunia. Di hadapan Allah ya seperti yang digambarkan oleh Rasul tadi.
Dua orang laki-laki. Bisa saja itu ayah dengan anak. Dua orang laki-laki itu bisa saja adik dengan abang. Bisa saja antara abang dengan kakak. Bisa saja antara saudara dengan saudara. Bisa saja seorang keponakan dengan pamannya. Kalau ada sangkut paut, ia di hadapan Allah akan minta nanti, ya Allah, khuzli, ambil untukku apa yang ia telah menzalimiku daripada saudaraku yang ini, daripada keluargaku yang ini, dari ayahku yang ini, dari anakku yang, dari ibuku yang ini. Ya, karena dikitanya dengan adat dan tradisi yang ada, yang paling besar potensi yang menzalimi itu adalah kalau bukan suami, istri. Mengapa? Karena merasa bahwa dengan problema gono gini, seolah-olah tak perlu dipisahkan, menjauh meninggal laka, mantong perumoh yang lanjut. Menjauh meninggal perumoh, ambil alih oleh suaminya sebagai penguasa tunggal yang tak perlu untuk dibagi-bagi kepada anaknya dan siapa saja. Dalam hukum faraid, suami istri bukan penguasa selaras. Dia punya hak yang tertentu yang diberikan. Anaknya punya hak tertentu yang diberikan daripada orang mati. Tidak dianggap bahwa itu ada alih kekuasaan dalam sebuah keluarga. Kalau itu dilakukan, maka ini terjadinya kezaliman. Kezaliman ini di hadapan Allah akan dituntut nanti. Karena di sana tak pernah untuk ada seperti yang kita bayangkan di dunia ini, bahwa karena itu abangnya ataupun adiknya atau dengan siapa saja, dan itu adalah seolah-olah tak apa-apa, nanti kita berikan maaf saja. Bapak Ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Oleh karena demikian, semoga kita selama dalam bulan Syawal ini, apa yang kita datangi, apa yang silaturahmi kita lakukan, bagian daripada proses untuk bisa kita meminta saling memaafkan dan melepaskan dan meridhakan. Andai kata itu tak terbuka dan tidak kita buka apa sesungguhnya yang kita lakukan, maka solusinya itu adalah kembali ke hadirat Allah dengan penuh tulus dan ikhlas, dengan selalu memohon kepada Allah. Semoga Allah berikan ilham dan hati daripada orang yang kita zalimi itu nanti satu saat akan diberikan kemaafan kepada apa yang kita lakukan kezaliman itu. Kemaafan dari Allah dari saudara kita itu merupakan jaminan harga daripada syurga Allah, yang Allah berikan kemuliaan kepada yang memberikan maaf itu untuk bisa menghantarkan dan membawa saudara yang menzaliminya itu ke dalam syurga. Begitu sifat Rahman dan kasih sayang Allah. Hal itu semuanya sangat ketergantungan kepada nilai ketulusan, keikhlasan dan nawaitu kita, apakah tulus karena Allah atau tidak. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berkaitan dengan yang lain-lain juga. Sama. Tidak mesti yang dizalimi dengan harta, tapi termasuk apa yang sifatnya itu harga diri. Barangkali pernah dengan orang tua kita yang tak bisa kita bertemu. Bahkan kita kadang-kadang banyak yang membuat dia sakit hati. Banyak yang membuat dia tersinggung. Yang hari ini enggak tahu secara langsung untuk kita minta maaf. Ini juga harapan. Andai kata kita nanti bersama dengan ibu, dan ibu minta kepada Allah agar apa yang kita lakukan sebagai seorang anak yang kita durhakainya untuk diambil oleh Allah daripada kita, maka semoga ibu memberi maaf kepada kita nanti kalau enggak sempat gini, dan itu menjadi sebagai nilai
atau harganya surga Allah akan diberikan kepadanya, dan ibu akan bisa untuk menggandingkan dan untuk membawa anak-anaknya kepada jannatul surga Allah yang begitu indah yang diperlihatkan oleh Rasulullah dalam duduk dan termenungnya, yang membuat ia begitu bahagia karena dua-dua umatnya selamat daripada murka Allah. Demikian barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu lebih kurang 5 menit. Dan pas waktu Isya sudah masuk, jam saya yang terlambat. Dan saya pikir demikianlah sebagai mukadimah kita malam ini, yang sebagai di bulan Syawal ini yang harus kita maksimalkan sebagai sebuah proses daripada penyadaran kita hasil ibadah dalam bulan Ramadan, dan itu adalah mukaddimah daripada taubat kita kepada Allah. Lebih kurang saya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.